Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Administrasi dan Manajemen Sekolah akan menjelaskan tentang administrasi akreditasi sekolah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Sri Anissa, yang akan menjelaskan tentang pengertian administrasi. Selanjutnya ada Rani yang akan menjelaskan tentang administrasi sekolah yang wajib ada di setiap instansi sekolah di Indonesia. Selanjutnya ada Siti Hodijah yang akan menjelaskan pengertian akreditasi sekolah. Selanjutnya ada Kristina Situmorang yang akan menjelaskan masa berlaku akreditasi. Selanjutnya ada Yosi Francisca yang akan menjelaskan ketentuan dan komponen yang dinilai dalam akreditasi sekolah. Selanjutnya ada Siti Fatima yang akan menjelaskan keanggotaan Badan Akreditasi Sekolah dan fungsi BAS. Selanjutnya ada Septi Elena yang akan menjelaskan prinsip akreditasi dan tujuan dari akreditasi. Selanjutnya ada Melia Merin yang akan menjelaskan tentang persyaratan sekolah dan yang diakreditasi. Selanjutnya ada Adelia Priski yang akan menjelaskan tentang prosedur akreditasi yang akan dilanjutkan oleh Francisca Maharani. Selanjutnya yang terakhir itu ada Siti Nurhaliza yang akan menyimpulkan materi pada hari ini. Pengertian administrasi sekolah. Administrasi sekolah adalah suatu proses keseluruhan kegiatan yang berupa merencanakan, mengatur atau mengurus, melaksanakan, dan mengendalikan semua urusan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Administrasi sekolah merupakan suatu proses pemanfaatan segala sumber potensi yang ada di sekolah, baik personil seperti kepala sekolah dan stafnya serta guru dan karyawan sekolah, maupun material yang berupa kurikulum, alat atau media, dan fasilitas yaitu sarana dan prasarana, serta dana yang ada di sekolah secara efektif. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai administrasi sekolah yang wajib ada di setiap instansi sekolah di Indonesia. Pertama, administrasi siswa. Nah, administrasi kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan siswa, pembinaan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya. Oleh sebab itu, administrasi kesiswaan sangat penting dilaksanakan di setiap sekolah. Yang kedua, administrasi kurikulum. Jika administrasi siswa dikelola untuk kebutuhan siswa di sekolah, maka untuk administrasi kurikulum akan berperan dalam sistem pendidikan yang akan diberikan kepada siswa. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh untuk membantu, melayani, dan mengarahkan serta membina secara berkelanjutan situasi belajar mengajar agar berjalan efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, administrasi sarana dan prasarana. Pendataan sarana dan prasarana untuk fasilitas semua elemen yang ada di sekolah perlu untuk dilakukan. Tujuannya agar fasilitas sekolah tidak hilang atau rusak. Serta dengan adanya administrasi ini dapat membuat jadwal perawatan atau fasilitas apa saja yang perlu untuk digantikan. Yang keempat, administrasi keuangan. Dalam administrasi ini tentunya tentang pengelolaan uang yang ada di sekolah, mulai dari mengurusi pembayaran SPP siswa, biaya anggaran dari pemerintah, gaji guru dan karyawan, pengeluaran untuk pembelian sarana dan prasarana, dan masih banyak lagi yang perlu dikelola dalam administrasi bidang keuangan ini. Dan yang terakhir, administrasi personalia. Nah, administrasi personalia ini merupakan pendataan setiap karyawan maupun guru yang ada di sekolah. Oleh sebab itu, administrasi ini juga penting untuk dilaksanakan di setiap sekolah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai akreditasi sekolah atau madrasah. Jadi, akreditasi merupakan alat regulasi diri agar sekolah mengenal kekuatan dan kelemahan serta melakukan upaya secara terus-menerus untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya. Sedangkan akreditasi sekolah atau madrasah merupakan sebuah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan lembaga atau program pendidikan yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Berdasarkan Permendikbud nomor 59 tahun 2012 pada pasal 1 ayat 2, Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah merupakan badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan, jenjang pendidikan dasar dan menengah, jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pada pasal 1 ayat 6 dijabarkan bahwa sekolah atau madrasah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang meliputi SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, MAK, SLB, TKLB, SDLB, SLTPLB, dan SMLB.
Hasil akreditasi adalah pengakuan terakreditasi atau tidak terakreditasi. Sekolah yang telah mendapatkan akreditasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, amat baik dengan nilai 86-100, baik dengan nilai 71-85, yang ketiga cukup dengan nilai 56-70. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh sekolah yang telah mendapatkan akreditasi. Yang pertama, peringkat akreditasi berlaku selama 4 tahun, terhitung sejak ditetapkannya peringkat akreditasi. Yang kedua, sekolah wajib mengajukan permohonan reakreditasi 6 bulan sebelum masa berakhirnya akreditasi. Yang ketiga, sekolah yang menghendaki reakreditasi bisa mengajukan permohonan reakreditasi sekurang-kurangnya 1 atau 2 tahun setelah penetapan akreditasi. Yang ketiga, sekolah yang masa akreditasinya berakhir dan telah mengajukan permohonan reakreditasi namun belum ditindaklanjuti, maka sekolah tersebut dapat memakai peringkat akreditasi terdahulu. Yang kelima yaitu sekolah yang berakhir masa akreditasinya dan tidak mengajukan permohonan reakreditasi, maka sekolah tersebut tidak dapat menggunakan peringkat akreditasi terdahulu. Baiklah, yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai ketentuan akreditasi pada program atau satuan pendidikan formal. Yang pertama yaitu akreditasi di SD, MI, SDLB, SMP, MTS, SMPLB, dan SMA, MA, SMA-LB diberlakukan untuk satuan pendidikan. Yang kedua yaitu akreditasi di SMK atau MAK diberlakukan untuk program keahlian sesuai nama program keahlian pada Permendikmas nomor 40 tahun 2008 tentang standar sarana SMK. Bagi program keahlian yang memiliki lebih dari satu kompetensi keahlian, akreditasi tetap dilakukan pada program keahlian dengan menilai seluruh kompetensi keahlian. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen yang dinilai dalam akreditasi sekolah. Terdapat 8 komponen dalam standar nasional pendidikan, yaitu yang pertama standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang kelima standar pembiayaan, dan yang ke-8 yaitu standar penilaian pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keanggotaan Badan Akreditasi Sekolah atau BAS. Keanggotaan Badan Akreditasi Sekolah, baik BAS nasional, BAS provinsi, maupun BAS kabupaten atau kota, terdiri dari unsur pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat. Adapun fungsi akreditasi sekolah dan madrasah, yang pertama untuk pengetahuan, yakni dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu pada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator amalan dari sekolah. Yang kedua, untuk akuntabilitas, yakni agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan maupun keinginan masyarakat. Fungsi yang ketiga yaitu untuk kepentingan pengembangan, yakni agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi. Yang keempat, perlindungan masyarakat. Maksudnya di sini agar masyarakat memperoleh jaminan tentang kualitas pendidikan, baik itu di sekolah maupun madrasah yang akan dipilihnya nanti, sehingga terhindar dari adanya praktek yang tidak bertanggung jawab. Fungsi yang terakhir yaitu pengendalian mutu. Nah, maksudnya di sini agar sekolah dan madrasah mengetahui akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, sehingga dapat menyusun perencanaan pengembangan secara berkesinambungan. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip akreditasi sekolah dan tujuan akreditasi sekolah dan madrasah. Yang pertama yaitu objektif, informasi kelayakan dan kinerja sekolah. Yang kedua efektif, yaitu hasil akreditasi, memberikan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu komprehensif, berbagai upah aspek menyeluruh. Dan yang keempat memandirikan, sekolah berupaya meningkatkan mutu dengan bercermin pada evaluasi diri. Dan yang kelima keharusan, setiap sekolah dengan kesiapan sekolah. Dan yang berikutnya tujuan akreditasi sekolah dan madrasah. Yang pertama, memberikan informasi tentang kelayakan sekolah atau madrasah atau program yang dilaksanakan berdasarkan SNP. Yang kedua, memberikan pengakuan peringkat kelayakan. Dan yang ketiga, memberi rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada satuan pendidikan yang diakreditasi oleh sekolah.
Nah, kita masuk ke persyaratan sekolah dan madrasah yang diakreditasi. Untuk memperoleh pengakuan status dan tingkat kelayakan sekolah dan madrasah melalui akreditasi, sekurang-kurangnya satuan pendidikan madrasah telah memenuhi persyaratan sebagai lembaga penyelenggaraan pendidikan, yaitu yang pertama, tersedianya komponen penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada satuan pendidikan yang terdiri dari kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan terdiri dari sekurang-kurangnya seorang guru untuk setiap kelas bagi madrasah dan sekolah, dan seorang guru untuk masing-masing mata pelajaran. Lalu, siswa sekurang-kurangnya 10 orang setiap tingkatan, kurikulum yang diterapkan, ruang belajar, buku pelajaran, peralatan, dan media pendidikan yang diperlukan, lalu yang terakhir sumber dana tetap. Nah, yang kedua, komponen penyelenggaraan pendidikan, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat. Adapun penyelenggaraan pendidikan dari masyarakat harus berbentuk yayasan atau organisasi sosial yang berbadan hukum. Lalu yang ketiga, telah memiliki piagam terdaftar atau izin operasional penyelenggaraan pendidikan madrasah dan sekolah dari instansi yang berwenang. Lalu yang keempat, sekolah madrasah memiliki surat keputusan kelembagaan unit pelaksanaan teknis atau UPT sekolah. Nah, secara umum pedoman penilaian akreditasi itu meliputi aspek berikut. Yang pertama, dari segi kelembagaan meliputi organisasi, sarana dan prasarana, keuangan, dan tenaga kependidikan. Lalu yang kedua, dari segi akademik meliputi kurikulum, guru, dan siswa, perpustakaan, dan penyelenggaraan. Itu tadi dari persyaratan sekolah dan madrasah yang diakreditasi. Prosedur akreditasi sekolah dan madrasah. Akreditasi dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan permohonan akreditasi dari sekolah kepada lembaga atau badan pelaksana akreditasi yang telah ditentukan. Badan pelaksana akreditasi sekolah terdiri dari Badan Akreditasi Sekolah atau Madrasah, Badan Akreditasi Provinsi Sekolah atau Madrasah, Unit Pelaksana Akreditasi Kabupaten atau Kota. Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah merupakan badan non-struktural yang secara teknik bersifat independen dan profesional yang terdiri dari unsur masyarakat, organisasi penyelenggara pendidikan, perguruan tinggi, dan organisasi yang relevan yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, standar, sistem, dan perangkat akreditasi secara nasional. Badan Akreditasi Provinsi Sekolah atau Madrasah berkewenangan untuk melaksanakan kegiatan akreditasi SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, dan SLB. Yang kedua itu evaluasi diri oleh sekolah. Evaluasi diri adalah upaya sistematis untuk mengumpulkan, memilih, dan memperoleh data dan informasi yang valid dari fakta yang dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang keadaan sekolah untuk dipergunakan dalam rangka pengambilan tindakan manajemen bagi pengembangan sekolah. Tujuan dari evaluasi diri ini adalah untuk mendapatkan informasi yang objektif, transparan, dan akuntabel dari sekolah yang diakreditasi. Sedangkan fungsinya untuk sebagai penilaian pertama untuk menentukan kelayakan sekolah dibandingkan dengan standar kelayakan nasional. Dan yang ketiga itu pengolahan hasil evaluasi diri. Evaluasi diri untuk setiap jenjang dan jenis sekolah terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu bagian butir-butir soal untuk mengungkapkan 9 komponen sekolah, baik komponen utama maupun komponen tambahan yang akan diperhitungkan untuk menentukan skor hasil akreditasi. Yang kedua itu berupa isian data penunjang tentang keadaan sekolah. Data ini hanya merupakan penunjang atas data yang tercantum dalam bagian pertama dan tidak akan diolah menjadi skor akreditasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai prosedur akreditasi sekolah. Nah, di sini untuk prosedur yang keempat yaitu visitasi oleh asesor. Nah, di sini tim asesor mengunjungi sekolah untuk menilai atau melihat ke lapangan dan juga mewawancarai warga sekolah. Nah, kemudian prosedur yang kelima yaitu penetapan hasil akreditasi. Nah, jadi di sini setelah asesor melihat ke lapangan dan mewawancarai warga sekolah, mereka akan melakukan penetapan hasil akreditasi. Nah, kemudian yang keenam yaitu pemberian sertifikat dan hasil akreditasi. Nah, jadi di sini setelah penetapan hasil, sekolah akan diberikan sertifikat hasil akreditasi. Nah, sertifikat ini merupakan surat yang menyatakan bahwa sekolah tersebut telah terakreditasi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu sosialisasi hasil akreditasi. Jadi setelah melakukan akreditasi dan mendapatkan sertifikat, sekolah tersebut harus melakukan sosialisasi atau memberikan informasi agar masyarakat sekolah dan masyarakat luar tahu bahwa sekolah tersebut telah terakreditasi.
Berdasarkan penjelasan dari rekan-rekan saya tadi, dapat saya simpulkan bahwa administrasi sekolah itu salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Adapun penataan administrasi sekolah itu begitu penting karena sebagai sumber data manajemen utama untuk mengatur proses belajar mengajar di sekolah agar tercapainya tujuan sekolah. Saat ini, penataan administrasi sekolah itu lebih mengacu pada 8 standar nasional pendidikan, yaitu administrasi standar isi, administrasi standar proses, administrasi standar kompetensi lulusan, administrasi standar PTK, administrasi standar sarana dan prasarana, administrasi standar pengelolaan, administrasi standar pembiayaan, dan yang terakhir administrasi standar penilaian. Adapun akreditasi sekolah yaitu proses yang dipesan oleh kelayakan dan satuan kinerja atau program pendidikan yang dilakukan dalam bentuk akuntabilitas publik. Alur mekanisme akreditasi sekolah yaitu mengajukan permohonan akreditasi sekolah ke pihak lembaga yang telah ditentukan. Kemudian evaluasi sekolah atau madrasah, lalu pengelolaan hasil evaluasi, kemudian validasi oleh asesor, kemudian penetapan hasil akreditasi, lalu penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi, dan yang terakhir sosialisasi hasil akreditasi. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.